Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Perkenalkan, nama saya Didi Febrian dari kelompok 2 dengan nomor NPI 14523000052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tais dari kelompok 2 dengan NPI 14523000015. Perkenalkan, nama saya Jadial Mubarak dari kelompok 2 dengan NPD 14523000014. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid dengan NPI 14523000005. Kami melakukan field study di Bank Sampah Induk Surabaya yang bertepatan di Jalan Raya Menur, Surabaya. Judul field study kami, peran Bank Sampah Surabaya dalam mengurangi sampah yang berada di Surabaya. Dengan dosen pengampu Dr. Aloysius Jordan MSI. Dan ini cuplikan video dari kelompok 2. Di sini kita perjalanan dari Untap menuju ke Bank Sampah Induk Surabaya atau disingkat dengan BSIS sekitar 11 menitan. Bank Sampah Induk Surabaya sendiri bertempatan di Jalan Raya Menur nomor 31A, Menur Seberangan, Kecamatan Mulyarejo, Surabaya. Nanti lebih jelasnya kita cari di Google Map, pasti ada. Nah, di sini kita sudah sampai di Bank Sampah Induk Surabaya. Waktunya kita wawancara dengan pengelola Bank Sampah Induk Surabaya. Baik, untuk sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh, nama saya Nurul, saya selaku tim pemberdayaan masyarakat Yayasan Bina Bakti Lingkungan, selaku pengelola Bank Sampah Induk Surabaya. Ini kapan ya berdirinya Bank Sampah Induk Surabaya? Bank Sampah Induk Surabaya berdiri di tahun 2010. Waktu itu masih Bank Sampah Unit Bina Mandiri. Kemudian di tahun 2017 kami berubah menjadi Bank Sampah Induk Surabaya, diresmikan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berapa sih jumlah karyawan pada awal berdirinya Bank Sampah sampai saat ini? Apakah selalu meningkat perkembangannya? Jumlah karyawan kami naik turun ya Mas. Kalau awal kali dulu karyawannya itu cuma 5 orang. Nah, 5 orang, namun seiring berjalannya waktu di tahun 2015, 2016 kami mengalami peningkatan karyawan hingga 12 orang. Tetapi di tahun 2019 itu kita mengalami penurunan lagi karyawan. Ada beberapa karyawan yang memutuskan untuk tidak lanjut bergabung di sini, dan kalau sekarang karyawan kami ada sekitar 20 orang. Itu terpengaruh nggak sama kayak kemarin COVID-19 itu? Ya, salah satunya adalah dampak daripada COVID. Tapi memang saat COVID kami tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan semua karyawan. Awal kali COVID mereka memang kita rumahkan, tapi tetap kita berikan gaji bagi mereka. Untuk proses pengumpulan sampah di lapangan di Bank Sampah itu gimana? Jadi begini, ketika alur pengolahan sampah di Bank Sampah Induk ini, yang pertama masyarakat akan kita lakukan edukasi terlebih dahulu terkait jenis-jenis sampah yang bisa kami terima. Kami melakukan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai cara, melalui sosial media, melalui event secara langsung, baik itu webinar ataupun seminar, serta juga melakukan edukasi di saat pameran kayak gitu kan. Nah, di pameran itu mereka akan tahu terkait pemilahan sampahnya kami. Nah, akhirnya mereka bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sampah ketika sudah dipilah dari rumah, jika di RT RW-nya itu sudah terbentuk bank sampah unit, kan kita melakukan edukasi ya. Ada warga yang pengurus RT-nya atau warganya itu mau mendirikan bank sampah unit. Kalau mereka mau mendirikan bank sampah unit, warga yang selainnya ketika sudah memilah sampah bisa langsung melakukan penyetoran ke bank sampah unitnya itu tadi. Tetapi kalau nggak ada bank sampah unit di sana, mereka bisa langsung setor ke tempat kami di sini kayak gitu. Nah, sampah sudah masuk ke sini, nanti akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dilakukan
pemilahan lebih lanjut ataupun sebelum dilakukan pembayaran kepada nasabahnya. Jadi misalkan masnya ke sini bawa sampah, nanti akan ditimbang, kemudian nanti akan ada buku tabungan dan nota terkait berapa jumlah sampah yang sudah kalian setorkan itu. Nah, sampah yang di sini akan kita pilah lebih lanjut untuk dikirimkan ke industri daur ulang. Jadi dari sampah itu menjadi bahan baku produk yang baru. Contoh kayak botol plastik ya dicacah lagi, dijadikan biji plastik, dijadikan kayak itu dakron dan lain segala macamnya. Untuk industri daur ulangnya itu gimana ya kalau boleh tahu? Kebanyakan industri daur ulang di kota-kota sekitar Surabaya. Nggak ada yang di Surabaya sih kayak gitu. Ada yang di Jombang, ada yang di Krian, ada yang di Gresik kayak gitu. Nah, tapi kami nggak mengirimkan sendiri, tapi dari pabrik yang mengirimkan truk atau kendaraan untuk melakukan penjemputan sampah ke tempat kita. Apa sih manfaat bagi pemasok yang setor ke bank sampah itu? Manfaat? Kalau manfaat dari masyarakat ya selaku penyetor sampah ke tempat kita, manfaat yang pertama yang pasti dia akan lebih berkontribusi untuk melakukan pengurangan sampah ke TPA kan begitu ya, karena dia sudah memilah sampah sehingga sampah yang dia buang ke TPA menjadi lebih berkurang. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari hasil penyetoran sampah itu tadi. Contoh, 1 kilo minyak jelantah, kalau teman-teman suka goreng di rumah atau di kosnya ya, nah itu 1 kilo minyak jelantah itu kita hargai seharga 6.500. Sehingga saya lupa nanti bisa mendapatkan harga detailnya 6.500 per kilo. Sehingga dari minyak jelantah yang teman-teman buang di rumah, biasanya kalau habis goreng ikan, misalkan goreng telur atau apa wajan kecil, minyak jelantah yang sedikit diapakan? Dibuang ke tempat pencucian kan? Ya. Nah, kalau dibuang ke tempat cucian akan berdampak negatif, membuat sumbatan di selokan kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kumpulkan, taruh di botol, kemudian diserahkan ke bank sampah, selokan lebih bersih, teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan uang. Atau paling gampang, buku-buku bekas tugas-tugas teman-teman, misalkan makalah ataupun paper-paper kalian yang ketika mengerjakan tugas begitu ya. Kalau dikumpulkan aja di rumah, jadinya apa? Numpuk kan begitu ya. Rumah jadi penuh dengan barang-barang nggak kepake. Tapi kalau kalian setorkan ke bank sampah, rumah kalian jadi lebih bersih, kalian dapat uang dan kalian membantu pemerintah untuk mengurangi impor sampah dari luar negeri. Jenis sampah yang diterima bank sampah ini apa? Jenis sampah yang bisa kita terima ada lebih dari 56 jenis. Mulai dari plastik ini pun ada terbagi 2 kelompok besar. Plastik atom, plastik yang berbentuk kayak ember, botol seperti itu, dan plastik lembaran seperti kantong kresek, kemudian kemasan multilayer kan seperti itu. Kemudian ada kertas ini macamnya banyak. Ada kardus, ada HVS dan lain-lain. Nanti bisa melihat ke situ ya, itu ada contohnya kayak gitu. Kemudian juga ada logam itu mulai dari kaleng, kemudian mungkin panci-panci yang sudah rusak, kemudian mungkin sepeda-sepeda yang sudah rusak juga kayak gitu. Ada juga kaca, botol-botol kaca yang misalkan teman-teman beli minuman vitamin C itu kan biasanya pakai botol kaca, kemudian parfum itu kan juga pakai botol kaca, itu juga bisa disetorkan. Ada juga ini lainnya ini mulai dari tadi minyak jelantah, yang kedua nasi kering atau nasi karak, berikutnya juga ada sepatu dan sandal yang nggak kepake, itu juga bisa didaur ulang. Kalau penyetorannya itu per kilo enggak? Ya, nanti begini, kan pakai timbangan digital. Misalkan teman-teman sepatu yang rusak itu cuma satunya hilang. Nah, akhirnya kan yang satu nggak bisa dipakai. Nah, disetorkan ke sini. Oh, ketika ditimbang cuma 0,3 kilo misalkan. Ya 0,3 kilo itu nanti akan dikalikan dengan harga per kilonya kita. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pemasok bank sampah untuk Surabaya? Lebih baik bahasanya jangan pemasok tapi nasabah. Nah, karena kita adalah bank sampah begitu ya. Nah, syarat khusus yang pertama
memilah sampah dari rumah. Kami tidak menerima sampah yang campuran, sampah organik dan sampah anorganik yang tercampur jadi satu. Kami tidak menerima. Kami hanya menerima sampah anorganik yang sudah terpilah. Jadi harus terpilah dulu sampahnya yang baru terserah kita. Yang kedua, ketika sampah sudah dipilah, nanti nah, ketika sampah sudah dipilah, nanti teman-teman ke sini tinggal membawa KTP untuk mengisi formulir begitu. Nah, dan juga mengganti biaya cetak buku tabungan, gitu aja sih. Itu syaratnya. Kalau apa berarti luar kota dari Surabaya boleh ya? Boleh. Kami memiliki layanan jemput sampah, tetapi layanan jemput sampah hanya untuk masyarakat Kota Surabaya. Tetapi kalau dari luar Kota Surabaya mau setor sampah ke sini langsung, boleh, dari manapun boleh. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh bank sampah? Tantangan kami ini sih fluktuasi harga ya. Yang pertama, fluktuasi harga dari pengolahan sampah terkait dengan adanya kebijakan impor sampah gitu kan. Nah, kalau ada impor sampah berarti kan jumlah sampah yang terkumpulkan di Kota Surabaya itu di industri daur ulang menjadi lebih banyak, sehingga ketika sampahnya banyak, harga sampah yang akan dibayarkan menjadi juga lebih turun kan, seperti itu. Yang kedua, di SDM sih, nggak semua orang mau melakukan pekerjaan untuk memilah sampah, walaupun sampah kami bukanlah sampah organik yang yaitu basah dan bau, tapi sampah kita adalah sampah yang kering yang nggak bau, seperti itu. Nanti boleh coba dilihat di sebelah ya kondisi pemilahan sampahnya kami seperti apa. Kalau boleh tahu nih, apakah menerima karyawan? Ya, kami memiliki 20 karyawan yang sistem penerimaan karyawan kami itu ada 2. Kita juga membuka di lowongan kita, post di sosial media kita. Kita juga ada kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Kan kita wilayahnya ini kan berada di Kecamatan Mulyorejo. Nah, akhirnya kita senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga camat serta lurah di sekitar Mulyorejo ini. Barangkali ada masyarakat yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan pekerjaan, sehingga bisa melamar pekerjaan di sini. Tapi tetap siapapun yang melamar tetap akan kita seleksi dulu, karena itu untuk ini ya, melihat kemampuan dia bekerja di bidang pemilahan sampah seperti itu. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Diki dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Mubarok dari Prodi Teknik Elektro. Di kedatangan kami sini yaitu ingin mewawancarai dari bank sampah ini untuk perannya ibu di bank sampah ini itu sebagai apa? Setelah sama Bu Suyatni, Ya. saya kerja sudah 13 tahun sejak 2010. Saya di bagian produksi. Di semua saya bisa, maksudnya milah, making, ya semuanya pokoknya. Pengoperasian bank sampah ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 7 sampai jam 4 pulang, tapi jam 3 itu sudah bed bersih-bersih. Bagaimana tahapan pemilahan sampah dilakukan di sini? Ini semua sih ya dilakukan Mas, ya sampai bak, plastik, ya semuanya pokoknya dipilah di sini. Dipilah sesuai dengan permintaan pabrik. Permintaan pabrik. Untuk manfaat yang Ibu dapat ketika bekerja di bank sampah untuk Surabaya ini seperti apa, Bu? Semuanya sih dapat saya Mas. Jejak anak saya kelas 3 SD sampai sekarang, sampai lulus masih bekerja di sini, semuanya dari sini. Pendapatan dari sini. Bisa mensejahterakan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk harapan yang Ibu kedepannya itu bagaimana untuk bank sampah ini? Ya supaya maju mas, cepat-cepat berkembang, ya semuanya sih mas. Supaya tambah besar gitu ya, Betul. karyawannya tambah banyak. Banyak. kita siap ya menjaga lingkungan ya. Jaga lingkungan ya. Maksudnya sampah kan terlalu banyak. Kalau ada yang bisa mengelola kan lebih baik. Bapak ada saran untuk bank sampah ini? Ini kan sudah cukup baik ya. Baik ya. Ah, Baik, terima kasih ya Bu. terima kasih. Setelah wawancara selesai, kita diperbolehkan melihat langsung proses pengelolaan di Bank Sampah Induk Surabaya tersebut. Ibu-ibu di sini sedang memilah buku atau kertas yang mau didaur ulang. Dan di sini proses pemisahan botol dari kertas yang sulit dikupas. Nah, ini alat untuk press botol ya teman-teman. Jadi botol di press, dijadikan kotak-kotak gitu. Botol yang tadi di press akan jadi seperti ini, kotak-kotak. Nah, di sini juga ada tempat masing-masing untuk pengumpulannya, jadi tidak sembarangan. Terima kasih sudah menonton. Sekian hasil kegiatan lapangan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.